untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai muka 5 Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya. Tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian.
kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya, kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya, akhirnya sedikit demi sedikit hukum mati Jokowi. Persatuan Rakyat Pemuda Nusantara apa gitu melaporkan 4 sahabat kita ini ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon dan Kang Rizal Fadila. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan Ahmad Masyududin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak 1. Menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak hidup dan indikasi kuat adanya kejahatan kemanusiaan dengan cara memanipulasi kebijakan untuk mengusir secara paksa masyarakat. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya Termul harus ditangkap ya juga, karena sudah jelas Jokowi pembohong, kok dibela bikin rese negara ini. Nah, kita lihat di sini juga bahwasanya rakyat bahagia ya, percaya akan hukum di Indonesia ini, segera proses Jokowi biar uang negara bisa balik. Nah, 125 itu belum cukup, banyak nyawa melayang, bahkan nyawa tidak bisa dibayar, harus dihukum mati. Nah, langsung tangkap saja Jokowi, nggak usah basa-basi. Ya, semoga Pak Jokowi selalu sehat ya. Setuju sudah waktunya Jokowi dipenjarakan, Kapolri penjarakan Pratikno, Luhut, Binsar, Tito Bahli, Rektor UGM, KPU, dan para termul segera penjarakan. Nah, Jokowi dan kroninya, polisi juga penegak hukum yang membela juga dipenjarakan ya. Mantap, hakim rakyat dan Pak Presiden perintahkan terus dipenjarakan, rakyat selalu mendukung di belakangmu. Nah teman-teman, tangkap para pemimpin Polri yang berkayasa kasus-kasus besar di era Jokowi. Ya, ayo rakyat bergerak, siapa lagi kalau bukan rakyat yang masih peduli ya. Perusaha pengkhianat bangsa ini termasuk Jokowi harus diadili seadil-adilnya. Ini semoga kedepannya Indonesia lebih baik dan maju, adil, makmur, makmur yang berkeadilan, adil yang berkemakmuran. Nah, orang gak sekolah jadi pemimpin ya. Banyak yang Indonesia lebih baik dan maju, adil, makmur yang berkeadilan, adil yang bermakmuran. Nah, orang gak sekolah jadi pemimpin banyak orang ya. Pinter cendikawannya yang bisa jadi pemimpin negara kita ini. Kalau 125 triliun mah sedikit duit ya. Jokowi sudah tidak bisa dihitung duitnya, sudah kaudur ya. Kalau sudah bukti ijazahnya palsu, berarti semua kebajikan bohong selama Jokowi menjabat presiden harus minta dikembalikan ke publik, atau berupa uang masalah kriminalisasi harapan dikembalikan, dan Jokowi layak dihukum mati paling seindah selama hidup. Nah, 100% kami tidak percaya pada Polri, semua geng Mulyono harus diganti juga. Kebohongan itu akan dibawa sampai mati ya, bahkan daripada negara yang bubar gara-gara Jokowi, usir saja sekeluarga ke Papua Nugini. Nah, Jokowi itu di sana ya, Jokowi atau yang mau bertahan ya. Nah, untuk itu para penegak hukum takutlah kepada Tuhan ya, jangan takut sama manusia siapapun itu, karena akan diminta bertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, Jokowi sudah berhasil membuat Polri jadi alat kekuasaan untuk mencapai semua kehendak dan kepentingannya, untuk memperkaya diri dan anak keluarganya dan mengangkat jenderal. Polisi menduduki jabatan penting dalam negara dan bebas melaksanakan usaha tambang ilegal. Nah, perkebunan sawit membecuk para oligarki ya. Judi online ke narkoba dengan melanggar undang-undang demi memperkaya diri, sehingga Polri sampai berani membela dan menutupi semua dosa dan kesalahan Jokowi. Antara lain
ijazah palsu Jokowi Kapolri berani mati membela rakyat harus bersatu untuk melawan Polri dan antek-anteknya. Nah teman-teman, semua rusak dan hancur ya hanya karena satu orang harus diproses hukum. Sudah sangat parah, pembohong sudah mulai berkembang. Kini bila pembohong tidak bisa dihentikan, mahkamah hukum di negeri ini sudah sakit parah. Rakyat harus mencari obat untuk menyembuhkan penyakit hukum di negara ini. Nah teman-teman, saya setuju dengan keputusan hakim mahkamah ya. Rakyat tolong diselesaikan polemik ijazah palsunya Jokowi. Saya mohon sangat agar ditungkap ijazah Jokowi dengan termul-termulnya. Nah, sanggup Pak Jokowi presiden, yang penting jangan dipenjara ya. Menu dia langka, semua orang takut hakim, semuanya baca dap ya, tindak sanya nol. Nah diikat di sampingan, terus kalau rakyat yang lihat boleh lempar telur busuk atau tai kebo biar benar kapok ya. Kapolri juga cium tangan Jokowi. Kemungkinan besar Prabowo pun kalau ketemu Jokowi pasti cium tangan ya. Karena sudah saatnya rakyat Indonesia bersatu bersama menuju perubahan tegakkan hukum atau tegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum seberat-beratnya bagi para koruptor, atau itu sebenarnya harus wajib ya, dimiskinkan untuk seluruh pejabat yang koruptor, hukum seberat-beratnya. Nah, hukuman mati perampasan aset untuk Jokowi 100% sudah pantas ya. Nah, Malaysia hadir betul ya, ini jika betul alhamdulillah bangsa Indonesia bisa maju dan makmur. Nah teman-teman, tegakkan hukum seadil-adilnya ya. Bila nanti ini saatnya hancurkan kezaliman di muka bumi ini, kalau para penegak hukum tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya, maka alam nanti yang akan menghancurkan kezaliman mereka. Nah kita lihat di sini juga bahwasanya jika hakim dan polisi selalu membela dan melindungi Jokowi dan sekeluarganya, maka kita rakyatlah yang harus mengambil keputusan ya, pengadilan untuk mengadili Jokowi dan keluarganya. Meskipun kalau rakyat menunggu atau dari polisi dan hakim sampai lebaran kuci pun tidak akan pernah adil. Ya jangan dipenjara, suruh bayar utang luar negeri selama 10 tahun sekalipun termul pindahin ke Israel saja ya. Para hakim mari jujur ya, berani dan yakin ada hisab di kehidupan berikutnya. Nah memalukan sekali, kayak jabatan mau seumur hidup ya, dan hanya hidup itu mau 1000 tahun. Malu begitu pensiun sudah tidak ada garnyanya di mata rakyat. Nah Jokowi Dodo PKI kelas kalap ya, jangan biarkan perkembangan biak, masih banyak antek-anteknya di luar buru, semua jangan disia-siakan. Nah sudah aku bilang dari 2 tahun lalu Jokowi Dodo duitnya tak terhitung lagi ya. Lalu siapa yang tak tergiur iming-iming? Nah Indonesia dalam darurat hukum, hukum tidak berlaku bagi para pejabat terutama Jokowi. Nah teman-teman, dihukum mati harta hasil jadi presiden, sita untuk NKRI, kas negara untuk rakyat Indonesia. Kami rakyat biasa tetap bawa ijazah Jokowi Dodo. Nah hanya mengapa hakim seperti itu kalau diberi mendapat rakyatnya memberi keputusan, atau Jokowi Dodo secara anteknya ya harus dipenjara, bila perlu dihukum mati saja. Nah segera hukum Jokowi. Kalau terbukti ijazahnya palsu, usut semua pihak yang terlibat dalam ijazah Jokowi ya. Ijazah asli harus dipaksa suruh ngeluarin, jangan hanya retorika saja, biar semuanya jelas dan cepat selesai dalam kasus ini. Yang jelas Roy Suryo CS sangat ilmiah dan dapat dipercaya. Nah teman-teman, jika dalam kasus ijazah Jokowi memiliki akal yang waras, mungkin saja kasus ini telah tuntas ya. Tapi sudah jelas sebenarnya semua kenapa Jokowi belum ditangkap. Ya sama tangkap juga Luhut Binsar penjaditan Rik ya, Thohir sama Menteri Penghubungan DOS, utang negara udah 180 triliun, korupsi merajalela, belum kasus-kasus tambang palau dijual DST. Nah teman-teman, Jokowi kuat karena punya uang, tak uang dari mana badan sama nyawa sama saja, tinggal kita cepat digerakkan bersama biar cepat selesai. Oke teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.